Oke guys, jadi hari ini kita akan langsung bahas analisa teknikal dari BBCA, BRI, Mandiri, dan BNI yang akan kita sebut sebagai four big banks. Kenapa kok hari ini kita bakalan bahas analisa teknikal dari four big banks ini? Karena udah banyak banget teman-teman yang nanyain baik di DM ataupun klien dari kita. Nah, rata-rata tuh nanyanya, kok gimana nih dengan four big banks? Kapan bisa kita beli lagi setelah kemarin kita taking profit? Nah, sebenarnya saya pribadi juga lagi nunggu-nungguin nih, kapan sih si four big banks ini turun ke titik yang saya mau. Oleh karena itu, hari ini kita akan langsung bahas cara analisa teknikalnya di video ini. Buat teman-teman yang lagi nontonin, jangan lupa kalian bisa langsung subscribe ataupun share video ini jika kalian rasa bermanfaat buat kamu. Oke, yang pertama yaitu BBCA. BBCA ini salah satu emiten yang uptrendnya bagus banget. Ya, kalian bisa lihat dari 2020 semenjak drop karena pandemi COVID-19, dia tuh uptrendnya masih kuat banget. Dan kita bisa tarik garis seperti ini. Dan di sisi ini, kita melihat bahwa ya sebenarnya jangka besarnya bagus, cuma secara jangka pendeknya, kan bisa lihat nih, uptrendnya si BBCA ini udah mulai mau patah. Karena udah mau patah di sini, maka akan ada potensi bahwa si BBCA ini akan turun ke sini dulu. Nah, area 9350 ini akan menjadi salah satu area support yang tim tungguin ya. Jadi BBCA entry pertama atau support yang pertama yang paling oke menurut kita yaitu di area 9350 ini ya. Kenapa? Karena kalian juga bisa lihat ya teman-teman. Kalian bisa lihat untuk kalau memang di 9350 ini jebol, dia masih ada support yang menahan di support uptrend line ini. Ya, kalau memang mau nambah nanti ya silakan. Ya, kalau memang mau nambah lagi di sini silakan. Tapi kan belum tentu pergerakan mereka itu bakalan langsung turun dari 9.900 langsung drop gitu turun. Enggak. Ya, biasanya ya turunnya itu akan perlahan-lahan. Ya mungkin turunnya sampai di sini. Kayak gitu. Ya, jadi overall yang pertama WBCA ini akan kita targetin kalau dia turun, dia akan turun ke support di area 9350 terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang memang mau beli BBCA, yang mau nambah BBCA, bisa tungguin di area 9350. Gimana kok kalau misalnya 9350 ini jebol dan nggak bertahan? Maka akan ada kemungkinan, ya, seperti yang saya katakan, dia akan tes support dulu di uptrend line ini. Atau yang ketiga, yaitu kalian lihat di sini tuh ada satu gap kecil yang belum ditutup oleh BBCA. Nah, ada kemungkinan dia bisa nutup gap ini kembali. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau misalnya uptrend ini jebol. Oke, nah kita cek lagi ke belakang. Nah, di sini juga ada gap dan kalian harus hati-hati juga di sini. Ya, ini supportnya gap yang bagian ini belum ketutup juga. Jadi kalau memang uptrend atau dari gap ini udah dari 9.000 ya, let's say di bawah 9.000 itu jebol, maka teman-teman prefer out dulu karena takutnya kalau memang dia jebol di bawah 9.000 ada potensi akan turun lanjut ke 8.500 ya buat yang trading. Buat teman-teman yang memang mau jangka panjang mainnya, ya setiap kali ada penurunan seperti ini kan boleh yang namanya nambah. Ya, tapi ingat ketika nambah jangan sedikit-sedikit. Ya, jangan cuma buy lagi dikit, buy lagi dikit, buy lagi dikit kayak gitu. Tapi kalau bisa nunggu setelah dia beneran nutup sampai di gap di sini baru kalian buy kayak gitu. Oke. Kemudian yang kedua yaitu kita bahas BMRI dulu. Kenapa? Karena BNI sama BRI dia mau bagiin dividen. Ya, nanti kita punya strategi yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya yaitu Mandiri. Jujur Mandiri ini kita lihat ya, kenaikannya tuh jauh lebih kencang daripada BCA. Nah, kalian bisa lihat ya. Nih, uptrend-nya tuh kencang banget, guys. Apalagi memasuki akhir 2023 ini. Kalian bisa lihat ya. Nah, di sini kita melihat bahwa sebenarnya BMRI Mandiri ini sebenarnya dalam tren jangka pendeknya dia masih bullish banget. Kalau tadi BCA udah mulai mau patah, Mandiri ini masih kuat banget ya. Nah, di mana sih tim akan menunggu saham Bank Mandiri ini ya? Kita akan coba cek dulu pakai weekly. Jadi biar kelihatan lebih jelas. Oke, masih terlalu kenceng. Kita cek pakai monthly ya. Coba kita tarik garis. Dan kita tarik garis di sini. Oke, kita balik ke one day. Oke, jadi memang Mandiri ini uptrend-nya kenceng banget. Tapi ingat ya,
uptrend yang kencang tuh bagus ya. Ketika kalian ikut, kalian bisa dapat profit yang jauh lebih cepat, lebih besar. Tapi ketika drop itu biasanya juga bisa lebih parah. Nah, itu yang teman-teman harus hati-hati. Oleh karena itu di kasus dari BMRI ini, kemungkinan besar kita akan menunggu BMRI ini atau Mandiri ini turun sampai ke area ini, 6250. Ya, jadi kita benar-benar konservatifin, benar-benar sampai di support trendline ini nyentuh baru teman-teman entry. Ya, karena menurut pengalaman kita, ketika naiknya tuh kenceng banget, ketika drop atau turun itu juga bakalan lebih kenceng atau lebih cepat kayak gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati dan kita ngelihat harusnya support yang cukup kuat itu di area 6225 ini. Ya, area 6225 ini bisa jadi satu area support yang cukup kuat. Dan saat ini kan si Mandiri ini memang lagi lebih kuat ya uptrendnya daripada BBCA. Jadi selama dia belum turun di bawah area ini, harusnya masih akan agak berat dia turun ke 6250. Oke, kalau memang nanti dia udah jebol di bawah support 6950, nah baru tuh teman-teman siapin amunisi ya buat kalian tungguin di 6225. Oke, itu buat Bank Mandiri. Kemudian yang ketiga yaitu kita punya BRI ya. BRI itu bakalan bagiin dividen yield kalau nggak salah tuh di sekitar 3,8% lah. Ya, kita buletin aja ini ke 4%. Ya, kenapa? Kenapa kok dibahas nih kok dividen yield-nya? Karena setelah pembagian dividen biasanya itu sahamnya akan ikutan agak drop. Ya, akan ada penurunan. Jadi let's say di sini, maka kalau 4% ya dia bakalan turun 4% setelah pembagian dividen. Kayak gitu. Nah, jadwal dari BBRI ini kan juga udah mepet ya di bulan ini harusnya, bulan Maret. Overall kalau kita lihat secara tren, BBRI agak mirip sih sama BCA ya. Oke, good. Oke, kita sambungin garis ke garis. Harusnya di sini. Oke, tarik lagi. Oke, nah kita juga bisa lihat ya, saat ini sih BBRI itu cukup kuat supportnya di area ini. Ya kan bisa lihat gap. Waktu itu sempat bikin gap, lalu udah ditutup di sini. Dan kita rasa area 60-50 ini menjadi salah satu support yang cukup kuat si buat BBRI ini. Ya, overall kita akan tungguin sampai si BBRI ini beneran bisa jebol, maka ada potensi dia bakalan drop ke area ini. 5.800 sama 5.775. Ya, kita coba tungguin di zona ini. Kalau memang dropnya cepat, ya. Kalau enggak ya kemungkinan besar mungkin cuma di area sekitaran ini, 5850. Oke. Nah, di sini yang harus kalian ingat adalah dia punya dividen yield itu 4%. Oke. Kalau memang dalam beberapa minggu ke depan dia masih bertahan di area 60-50, maka wait and see dulu, ya. Kita bakalan tungguin sampai dia beneran bagi dividen dan turun sebanyak 4%. Oke. Kalau memang dia bisa turun sebanyak 4%, 3 koma ya sebenarnya, 4%, maka akan ada kepotensi, ya dia udah deket di area support uptrend line ini. Nah, baru kalian manfaatin buat masuk. Oke? Lebih baik ngincer dividennya apa enggak kok? Buat trader yang kalian belum punya posisi, menurut saya pribadi sih, wait and see dulu sampai dia udah bagiin dividennya. Oke? Ya, jadi kalian punya titik entry yang saya rasa jauh lebih safety daripada kalian harus beli sebelum dividen, kemudian akhirnya dapat dividen, kemudian capital gain-nya itu minus. Ya, jadi kita prefer tungguin dulu. Nah, kalau kalian investor, harusnya kalian udah punya posisi yang jauh lebih bagus. Ya, jadi nggak perlu pusing mengenai dividen nggak dividen. Ketika dia turun udah mendekati di area 5.800 beli aja. Kayak gitu. Ya. Jadi buat kalian yang belum punya posisi, lebih baik wait and see dulu sampai exit dari pembagian dividen. Kalau dropnya memang parah, baru manfaatin buat masuk. Oke, itu buat BBRI. Nah, BBNI punya dividen jauh lebih besar. Ya, dividen BBNI itu di sekitar 4,8%. Ya, kita buletin ke 5% ya. Oke, kita buletin ke 5%. Nah, BBNI juga uptrendnya dinilai mirip kayak Mandiri. Ya, lebih kencang. Ya, kenaikannya lebih cepat naiknya di sini. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi,
Ketika suatu saham naiknya jauh lebih kencang, lebih cepat, maka penurunannya juga teman-teman tuh harus lebih hati-hati. Ya, teman-teman juga harus lebih hati-hati. Kita coba tarik garis jangka besarnya. Oke. Yang itu jangkanya terlalu pendek, ya. Jadi kita ganti. Oke, ini buat BNI. Overall, titik yang menurut kita cukup oke buat nungguin BNI turun itu ya di area inilah. Ya, 5.550 sampai 5.675. Ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang gini kok. Apakah eh benar sih, apakah benar for big banks itu tuh bisa beneran turun ke area kotak yang tadi Koko bilang itu? Ya kan? Nah, overall ini kan merupakan suatu analisa kita, ya, dan di sini kita juga menurut kita itu merupakan area beli atau area entry yang terbaik, kayak gitu. Apakah akan kesentuh apa enggak? Itu ya kita memang harus pantengin lagi marketnya. Ya di market nggak ada yang tahu kok. BNI bakalan naik ke berapa, bakalan turun ke berapa, BCA bakalan turun ataupun naik ke berapa. Yang kita lakukan di sini ya kita cuma analisa dan kita siapin trading plan kita. Jadi ketika memang harganya udah beneran turun dan udah mendekati area kotak, ya kita udah punya persiapan apa yang harus kita lakukan. Kayak gitu. Oke. Overall BBNI di sini strateginya sama kayak BRI tadi, yaitu prefer wait and see dulu. Ya, kita prefer wait and see dulu setelah dia bagiin dividen. Cuma memang BNI ini jadwal pembagian dividennya belum keluar. Ya, belum keluar. Dan saran saya adalah kalau BNI ini ada penurunan sebelum pembagian dividen, ya, sebelum pembagian dividen ternyata dia udah turun nih. Ya, ternyata dia udah turun dulu ke sini. Dibeli apa enggak kok? Wait and see dulu. Ya, kalau memang jangka waktunya udah deket sama pembagian dividennya, kita prefer wait and see dulu. Karena takutnya dia masih jebol 5%. Ya, ketika dia jebol 5%, ya takutnya resikonya adalah dia bakalan lanjut turun sampai ke 5.000 atau 49, ya di area 5.000 ini. Nah, gitu. Jadi prefer wait and see dulu. Oke. Jadi buat teman-teman yang memang ada emiten yang mau bagiin dividen, sebenarnya jujur jauh lebih baik kalau kita tungguin emiten tersebut udah bagiin dividen terlebih dahulu. Kayak gitu. Oke. Nah, buat teman-teman, ya ini adalah pendapat dari kita dari Ruang Saham. Kalau kalian merasa nggak setuju ya jangan diikutin. Kalau kalian setuju, tetap do your own research. Oke? Thank you for watching. See you on the next video. See you.